Hai guys, thank you udah klik video ini. Balik lagi di channelnya Kyo Diana Sari. Di video kali ini aku mau berbagi pengalamanku saat vacation di Hotel Nemeru Grand Bufana yang ada di Ciawi, Bogor. Nah, kalau udah ketemu sama mobil angkot dan juga motor, ini kita udah ada di jalur biasa. Nah, ini di sini tuh ada dua jalan, ke kanan dan ke kiri. Kalian pilih aja yang ke kanan. Nah, ini singkat cerita kita sudah ada di pasarnya. Kita melewati pasar. Nah, nggak jauh dari sini itu hotelnya udah deket ya. Kita tinggal lurus aja, ikutin jalan. Nah, kalau sudah sampai rumah sakit RSUD Ciawi, ini kalian tuh udah nggak jauh lagi. Itu hotelnya juga udah terlihat. Dan di sekeliling sini tuh banyak banget yang jual makanan, jadi banyak banget jajanan nih di sini. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian nginep di sini, tinggal keluar hotel aja jalan kaki, karena di sepanjang jalan itu banyak banget yang jual makanan dari warung-warung, pecel ayam, belum lagi yang tukang jualan gerobakan tuh banyak. Dan ini kalau kalian mau drop off bisa berhenti di depan lobinya, tapi kalau kita ikut parkir aja. Nah, ini kita sudah sampai dan itu suamiku lagi check-in. Sambil nunggu check-in, ini aku mau liatin keseluruhan di dalam lobbynya tuh seperti ini. Dan ini ada sofa yang melingkar di sini. Cuman sayangnya di sini tuh sofanya hanya ini aja yang melingkar di depan sini. Di samping sini udah disiapin welcome drinknya nih. By the way, di sini nggak ada deposit ya. Nah, ini kita mau menuju ke kamarnya, dan untuk di kamarnya kita tuh harus ke bangunan yang ini, yang satunya, jadi agak terpisah gitu ya sama lobby yang tadi. Nah, ini perjalanan menuju liftnya. Di sini tuh di kanan kiri sini banyak banget ruang meeting. Jadi ini juga bakal difungsiin sebagai aktivitas anak-anak ya, kayak misalkan mewarnai, terus nonton bareng kayak gitu. Nah, ini dia liftnya. Oh ya, untuk di hotel ini setiap lantainya itu membutuhkan akses kartu. Jadi kalian harus selalu bawa kartu ya kalau mau turun. Dan kartunya juga udah disiapin 2 setiap kamar. Ini kita sewa 2 kamar yang bersebelahan. Karena tipe kamarnya sama, jadi ini aku review 1 kamar aja ya. Untuk tipe kamarnya ini tuh tipe deluxe twin. Kasurnya twin bed, di depan kasur ada televisi, ada meja dan juga kursi. Untuk penerangannya di siang hari seperti ini. Untuk lantainya menggunakan keramik yang bermotif kayu berwarna coklat. Dan ini ternyata mejanya tuh nyambung gitu ya, kayak bentuk L gitu, dan ini sampai ke bawah TV. Untuk televisinya ini masih TV biasa. Nah, ini suasana kamar kalau tirainya dibuka lebih terang, dan kita bisa keluar ke balkonnya untuk melihat pemandangan yang ada di luar. Dan ini kalau kita lihat dari arah sebaliknya tuh seperti ini. Untuk luasan kamarnya memang nggak yang luas-luas banget, tapi ini juga nggak yang sempit banget gitu, jadi kayak pas aja. Dan untuk tempat tidurnya kalau kalian mau digabungin jadi satu juga bisa ya, tinggal ditarik aja. Ini untuk bantalnya, masing-masing kasur ditaruh satu bantal aja. Ada lampu tidur di kanan dan di kiri, dan juga meja. Untuk komplimennya kita disiapin 2 air mineral, kopi, teh, dan juga gula, 2 cangkir dan juga kettle. Di bagian bawah ada kulkas mini yang berfungsi sebagai chiller saja. Lipir ke sebelahnya ada safety box dan juga laundry bag yang udah disiapin. Di atasnya ada beberapa hanger. Di sampingnya tuh lemari yang hambalan gitu ya. Di bawahnya ini ada laci untuk penyimpanan juga. Di sebelahnya juga sama, ini fungsinya untuk tempat penyimpanan saja. Cuman ada hambalan-hambalan. Dan udah disiapin 2 pasang slipper. Next kita ke kamar mandinya. Di sini tuh ada wastafel dan juga cermin yang lumayan besar, kotak gitu ya. Terus udah disiapin hair dryer, tisu, ada body lotion juga nih. Untuk amenities yang disiapin juga udah lengkap ya. Ada shower cap, dental kit, cotton bud, dan ada sabun batangan untuk cuci tangan.
Dan juga udah disiapin 2 handuk. Untuk di bagian showernya ini udah dibatasi oleh kaca, dan ini showernya tuh hanya ada satu aja, standing shower, dan di bawahnya tuh ada keran. Ini view dari balkonnya, jadi terlihat banget itu Gunung Gede Pangrango dan pemandangan sekitarnya seperti rumah warga, terus ini rumah sakit yang tadi kita lewati, dan di samping sini tuh ada perumahan gitu ya. Dan untuk view-nya ke bawahnya itu langsung kolam renang. Oh ya, untuk harga saat aku menginap di sini, aku bakal cantumin harga sudah termasuk pajak. Review kamarnya udah selesai. Sekarang aku bakal ajak kalian jalan-jalan di sekitaran hotel ini sambil kasih tahu kalian fasilitas apa aja yang ada di hotel ini. 20 minutes later. Karena di luar udah nggak panas, jadi ini kita ajak aja anak-anak buat main air ke kolam renangnya. Nah, ini kita udah sampai di kolam renangnya. Jadi sebelum ke kolam renang kita tuh melewati restoran Nusantara ini, dan ini juga bakalan jadi restoran untuk kita sarapan besok. Ini kolam renangnya tuh ada kolam dewasa sama kolam anak-anak. Untuk di kolam dewasanya ini kedalamannya 140, di kolam anak-anak yang lingkaran itu di 40 cm. Di kolam renang hotel ini punya ketentuan untuk menggunakan pakaian renang. Jadi buat kalian yang mau menginap di sini dan mencoba kolam renangnya, dari rumah jangan lupa bawa baju renang ya. Karena kolam anaknya ini cuma kedalaman 40 cm, jadi anak aku ini bebas main air sendirian. Jadi aku juga nggak perlu khawatir karena emang cuman segitu ya, sepinggang aja tingginya. Jadi dia masih bisa berjalan dengan baik, nggak takut dia jatuh karena emang nggak terlalu dalam. Kan biasanya tuh kalau kolam anak 50 cm atau 60 cm gitu ya, kalau ini tuh 40 cm.
Sambil nunggu anak-anak selesai berenang, ini aku mau liatin sekitaran hotelnya tuh ada apa aja. Yang pertama ini adalah restorannya. Jadi besok pun kita akan sarapan di sini. Masih di deket kolam renang, di sini tuh ada area terbuka. Ditaruh tempat duduk ya, buat kayak duduk santai-santai gitu sambil melihat pemandangan. Dan ini kita juga bisa melihat kamar-kamar dari bawah sini. Lanjut, ini kita ke area mini zoo-nya. Tepatnya ini tuh ada di deket parkiran pas pertama kali kita datang. Nah, ini di sini ada, tadi tuh ada kambing, ada ayam, ada kelinci, terus ada beberapa hewan lagi sih aku nggak terlalu lihat ya karena dia nggak keluar juga sih. Nah, ini kita lihat untuk area taman bermainnya. Di sini tuh permainannya nggak terlalu banyak ya, cuman segini aja. Dan karena ini udah sore, jadi sepi banget di sini tuh nggak ada yang main. Tapi untuk weekend di sini tuh banyak banget kegiatan anak-anak yang dipandu sama staffnya. Kita masuk ke area lobbynya yang tadi pas kita check in. Nah, ini suasana lobbynya kalau lampunya sudah menyala. Ini yang kecil udah selesai berenangnya dan dia juga udah ganti baju. Nanti baru kita mandi di kamar aja. Dan berhubung ini ada yang jaga neneknya, jadi aku mau urus anakku yang dua karena mereka belum ganti baju. Masih di sekitaran kolam renang, di sini tuh ada kandang burung. Cuman burungnya udah di dalam jadi tidak terlihat. Nah, ini untuk perjalanan menuju kamar bilas. Jadi tuh tempatnya tuh tersembunyi. Kalau misalnya kalian lihat dari sana tempat duduk itu nggak kelihatan sama sekali di mana ruang bilasnya. Jadi kalian tuh harus muter sambil lihat-lihat gitu, dan dia tuh ada di pojokan sini di bawah sini. Karena ini tuh ada anak tangga, jadi perhatikan langkah kalian ya, apalagi anak-anak tuh habis berenang pastinya licin kan, jadi harus banget dijagain sampai dia ganti ke ruang bilas ya. Karena kalau dia sendiri yang jalan, takutnya kalau anak-anak kan suka lari-lari dan itu serem juga kalau jatuh gitu. Di bawah sini tuh ada akses ke taman. Jadi di situ taman yang biasa digunain untuk aktivitas anak di weekend. Later. Nah, ini kita mau keluar buat beli makanan untuk anak-anak. Ini aku tuh cuma jalan kaki aja ya, karena kita tuh bakalan beli di depan-depan jalan itu banyak banget yang jual makanan. Ada nasi padang, ada pecel ayam, terus ada warung Sunda, pokoknya banyak deh, ada jajanan gerobakan juga. 20 minutes later. Nah, ini suasana malam hari di dalam kamarnya. Penerangannya cukup terang ya, walaupun yang enggak gonjreng banget. Cuman nih menurut aku ini terangnya tuh pas ya, nggak bikin mata sakit. Dan kalau kita lihat ke luar balkon tuh seperti ini untuk pemandangan di malam harinya.
Ini view kolam renangnya kalau kita lihat dari atas. Dan ini posisi lampunya tuh sudah nyala semua. Bagus ya. Tuh anginnya sepoi-sepoi. Ini tuh enak banget, posisi anginnya tuh lagi yang banyak banget, lagi berangin. Jadi tuh kayak adem, sejuk kalau kita berdiri di balkon malam-malam gini tuh. Kalau nengok ke samping langsung terlihat balkon dari kamar lain. Itu jaraknya tuh deket banget. Later. Ini kita mau cobain makanan yang ada di sekitaran hotel. Ini juga sama, kita jalan kaki. Kita mau makan di warung Sundaan Haji Abbas. Ini anak aku yang dua nggak ikut karena tadi dia udah makan dan dia masih kenyang, dia tidak mau ikut lagi. Ini untuk makanannya semuanya itu udah ada ya di meja-meja gini. Cuman kalau kalian mau request seperti dihangetin lagi atau digoreng lagi juga bisa ya. Request aja. A few moments later. Nah ini kita udah balik lagi ke hotelnya. Ini aku lagi ada di lantai 19. Tepatnya ini aku lagi ada di Cafe The Lighthouse. Ini untuk tempat duduk yang ada di luar ya. Tuh kayak begini. Kalian bisa melihat city light dari atas sini. Cafe ini buka dari jam 11 siang sampai dengan jam 11 malam di weekday. Kalau di weekend sampai jam 12 malam. Nah ini untuk di dalam ruangannya. Jadi kalian tuh bebas memilih tempat duduk yang kalian inginkan. Bisa di dalam ruangan ataupun di luar ruangan seperti tadi. Di cafe ini kalau kalian order makanan sampai 300.000, kalian bakal mendapat 1 jam gratis karaoke di ruang khusus. Nanti aku tunjukin ya. Lanjut masih di lantai yang sama, yaitu lantai 19. Kita beralih ke tempat gym yang ada di hotel ini. Jadi kalian bisa menikmati fasilitas gym dan juga biliar. Ini gratis ya. Melipir ke bagian karaoke. Jadi ini adalah ruangan karaoke-nya tuh ada dua, ada karaoke 1 dan karaoke 2. Ini tadi yang aku bilang kalau kalian order makanan minimal 300.000, kalian bakal dapat free karaoke 1 jam. Ini untuk ruangan di dalam karaoke-nya. Dan ruang karaoke ini tidak untuk umum ya. Artinya ruang karaoke ini hanya untuk kalian yang sudah order di cafe-nya, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Next morning. Dan ini pagi hari sekitar jam setengah 7 pagi. Dan ini si Gunung Gede Pangrangonya terlihat jelas, belum tertutup awan, jadi masih jelas ini. Dan seperti biasa aku bakal tunjukin sarapan yang ada di hotel ini. A few moments later. Nah ini kita udah sampai di restonya. Oh ya, untuk anak di bawah 6 tahun masih free, sedangkan anak di usia 6-12 tahun dikenakan biaya 75.000 ya. Ya ini seperti biasa makanan utamanya nasi putih, nasi kuning, ada bihun goreng. Pilihan lauknya juga ada beberapa, jadi kalian bisa pilih aja sesuai selera. Yang nggak mau makan nasi bisa makan bubur ayam. Di sini juga sudah ada bubur ayam. Ada soto, dan ini ada lontong sayur. Cuma ini lontongnya lagi habis. Tapi tenang aja, pastinya bakal direfill lagi sama staffnya. Untuk buah potongnya ada semangka, melon, dan juga pepaya. Ada juga salad buah, salad sayur, aneka manisan, ada bapau, dan di sebelahnya tuh bubur ketan hitam. Melipir ke bagian sini, ini adalah aneka minuman. Wah banyak banget ini pilihannya, kalian tinggal pilih aja kalian mau minum yang mana. Ada jamu tradisional, teh, kopi nggak ketinggalan. Lengkap dengan temen kopi dan teh, ini ada ubi goreng. Melipir ke bagian sini ada perkuehan, ada puding, juga ada roti di bagian sini.
Aneka rotinya juga macam-macam nih, ada yang roti isi manis, ada yang asin, bahkan ada roti tawar juga, kalian bisa panggang sendiri. Nah, segitu aja menu makanan yang ada di restonya. Dan untuk tempat duduknya, kalau kalian nggak kebagian di sini, kalian bisa duduk di dekat kolam renang. Later. Nah, di hotel ini setiap weekend itu punya kegiatan untuk anak-anak. Seperti hari ini di hari Sabtu, jadi anak-anak ini lagi mau diajak senam bersama. Ini pastinya seru banget kalau anak-anak kalian bisa bangunnya pagi, bisa mengikuti aktivitas yang ada di hotel ini. Karena untuk kegiatannya ini dimulai dari jam 8. Dan untuk aktivitas yang di taman ini tuh ada wall climbing yang dipandu langsung oleh stafnya. Ada juga naik kuda, dan untuk naik kuda ini dikenakan biaya 50.000 per anak. Dan untuk jaraknya itu hanya mengelilingi hotelnya saja. Nah, di sini juga udah ada kolam ikan, dan ikannya ini banyak banget. Kayaknya pada kelaparan deh. Buat kalian yang mau kasih makan ikan bisa banget, tapi ini berbayar ya untuk makanannya. Kalian tinggal info aja ke stafnya kalau mau memberi makan ikan. 2 hours later. Nah, ini kebetulan ada ruang meeting yang udah siap, hanya pesertanya belum pada datang. Jadi ini aku mau videoin dulu sambil liatin ke kalian untuk di dalam ruangannya tuh seperti ini ya. Kebetulan ini udah di set untuk 12 orang. Jadi kalau kalian mau sewa untuk lebih dari 12 orang mungkin bisa ya, karena hotel ini mempunyai beberapa ruangan meeting. Seperti ruang meeting ini yang difungsikan sebagai kids movie. Jadi karena ini weekend, jadi ada acara nonton gitu ya. Ruangannya tuh nyaman banget dan muat cukup banyak nih. Dan yang pasti ruangan ini tuh dingin banget. Yang pastinya anak-anak pasti betah banget kalau nonton di sini. Nah, nggak ketinggalan juga udah disiapin snack sama air mineral. Nah, untuk kegiatan aktivitas lainnya itu dilakukan di hari Minggu seperti pemadam kebakaran. Nah, buat kalian yang mau sewa kostumnya, ini per anak 80.000 sudah dapat es krim dan juga pakan ikan. Nah, ini untuk di jam 1 siang di hari Sabtu ini ada kegiatan mewarnai. Tapi ini kalau mewarnai ini free juga ya? Oh, yang free yang kertas yang itu yang ikan ya. Seperti yang diinfokan sama stafnya bahwa ini tuh berbayar ya. Ada juga sih yang gratis. 1 hour later. Nah, sebelum balik ini kita mampir ke Alam Sunda. Jadi aku tuh mau makan siang di sini. Di sini ada sate kambing. Terus ini tuh kebanyakan makanannya tuh kayak gorengan-gorengan gitu ya. Nih aku liatin. Ini untuk menunya seperti ini, ada ikan, ayam, sate-satean. Nah, ini bisa digoreng ya, nanti kalian pilih aja. Terus nanti stafnya yang ngitung. Nah, ini juga ada apa sih namanya tuh, pepes. Tuh seperti ini makanannya. Yang nggak suka goreng-gorengan di sini juga ada yang kuah-kuah nih, sop iga, soto betawi, sop kambing, sama sayur asam. Ini yang hobi bikin sambal bisa bikin sambalnya sendiri di sini. Terus kalau yang nggak bisa bikin sambal jangan khawatir karena di mejanya itu udah disiapin sambalnya juga ya. Tinggal makan aja, nggak perlu repot-repot meracik sendiri. Ini untuk tempat duduknya lumayan banyak. Di sini tuh ada 2 konsep gitu tempat duduknya. Jadi ada yang lesehan ataupun duduk di kursi. Nah, ini seperti biasa pesanan kita nggak jauh-jauh dari ayam goreng. Favorit banget sih. Yang pastinya semua anakku bisa makan dan suka. So ya, segitu aja pengalamanku menginap di Nemuru Grand Bufana. Semoga videonya bermanfaat buat kalian yang mau nginep di sini, jadi tahu dan ada gambarannya. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.